Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RB Jeffrey Basam Azizi Nur Cahya, mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura tahun 2024. Izinkan saya untuk berorasi yang bertemakan implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan adalah fondasi dari kemajuan suatu bangsa di era globalisasi saat ini. Pendidikan tinggi menjadi semakin penting karena berperan dalam mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Namun, di Indonesia, masalah biaya pendidikan tinggi, khususnya uang kuliah tunggal yang tinggi, masih menjadi hambatan besar bagi banyak calon mahasiswa. Mari kita telaah implikasi ekonomi dan sosial dari fenomena ini. Saya berpendapat terkait UKT yang tinggi akan menjadi beban berat bagi banyak keluarga di Indonesia, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Orang tua mereka harus bekerja lebih keras, bahkan mencari pinjaman untuk membiayai pendidikan anaknya. Hal ini seringkali berujung pada tekanan finansial yang signifikan, sehingga berpotensi mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Tak hanya itu, keluarga yang harus membayar UKT tinggi, mungkin mereka akan mengurangi pengeluaran biaya mereka di sektor lain seperti konsumsi barang dan jasa. Hal ini bisa berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan karena daya beli masyarakat akan menurun. Tak hanya berdampak secara ekonomi tentang UKT yang tinggi, hal ini juga bisa membatasi akses bagi banyak siswa berprestasi yang tidak mampu secara keuangan. Mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Dan siswa yang menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi karena biaya yang tinggi, mungkin mereka akan kehilangan motivasi belajar. Ini bisa berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di tingkat sekolah menengah. Tentunya di Indonesia, mahasiswa yang harus berjuang keras untuk membayar UKT seringkali mengalami tekanan psikologis. Mereka harus membagi fokus antara studi dan mencari cara untuk membayar biaya kuliah. Tak hanya itu, hal ini berefek dalam memperparah kesenjangan sosial. Mahasiswa dari keluarga mampu memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan tinggi. Sementara mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu terpinggirkan. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baik dan kesejahteraan di masa depan. Fenomena ini dikeluarkan dari cita-cita besar nasionalis Soekarno tentang pendidikan adalah hak segala bangsa. Solusi dan harapan dari saya, kalau boleh berpendapat soal fenomena ini, untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya dari berbagai pihak. Pemerintah harus terus berkomitmen meningkatkan anggaran pendidikan dan memberikan lebih banyak beasiswa tentunya, serta bantuan keuangan bagi mahasiswa kurang mampu dan mengawal pendistribusiannya secara sungguh-sungguh agar tepat sasaran. Perguruan tinggi perlu menciptakan skema pembayaran yang lebih fleksibel dan transparan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana mereka. Selain itu, peran sektor swasta dalam menyediakan beasiswa dan dukungan finansial juga sangat penting. Dan tak kalah pentingnya, masyarakat perlu terus mendorong agar pendidikan tinggi menjadi hak yang bisa diakses oleh semua kalangan, bukan hanya mereka yang mampu secara finansial. Terkait UKT yang tinggi ini, memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang serius terhadap akses pendidikan tinggi. Ini adalah masalah yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari seluruh elemen-elemen masyarakat yang terlibat. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan adil demi masa depan yang lebih cerah bagi penerus bangsa. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam orasi ini. Sekiranya ada salah kata dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.